Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbi alamin washolatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasyohbihi waman. Apa kabarnya di adik, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat selalu mencari ilmu. Ada adik yang solid dan juga soleha pada mau gak nih berangkat haji. Siapa dong yang gak mau berangkat ngaji, soalnya berhaji kan tokoh Islam yang kelima. Ya nah, sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih, yuk kita bahas sama-sama. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram. Mikot yang telah ditentukan di titik mikot. Para jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat, kemudian niatkan mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji nawaitu hajrah rom tubih. Inilah kita ala labbaik Allahumma bihaqi jati, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki dan menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan terbanyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalaka labbaik innal hamda wa ni'matalaka wal mulk la syarikalaka. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut: musik. Selanjutnya mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49. 10 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha melempar jumrah akabah dengan 7 butir kerikil. Satu persatu tidak boleh dilempar secara sekaligus dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tak selanjutnya adalah tahalul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahalul diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji selanjutnya, yaitu tawa ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja, tapi disunahkan melalui pintu aslam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut: Bismillahi wa shalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli lagu abah rohmatik. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf putaran 1-3 jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan untuk putaran 4-7 jamaah bisa jalan biasa saja, tapi kita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah teluk selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Saya dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumlah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah akabah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu, dan yang terakhir adalah wadah yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itulah dia diktata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar, yaitu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau adik suka sama video ini silahkan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan sama tanggapan silahkan tulis saja di kolom komentar ya Dirabik. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.